Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2 yang diasuh oleh Abah Muslimin. Maka hari ini yang akan saya bahas yaitu surat Asy-Syura. Itu surat yang ke-42, ayatnya nomor 30. Maka kepada saudara Afif kami persilakan untuk membaca ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Afif yang mana telah membacakan satu ayat pada surat Asy-Syura, yaitu ayat yang nomor 30. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'al li minal muslimin. Amin. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya itu diridhoi oleh Allah dan bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan bagi yang mau mengikuti pengajian yang saya adakan ini. Maka saya bacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Ya, saya jelaskan menurut i'rabnya, bukan kalimat per kalimat itu. Wow, ini litartibi ma, ini syartiyah. Ya, syartiyah, awas ingat. Asobakum ini fi'il madi, min musibatin ini fa'il daripada ya. Apa dari musibah yang telah menimpa kamu sekalian? Nah, ini nanti maf'ul bih. Ya. Jadi apa-apa musibah, itu musibah itu macam-macam, penyakit, ya, bencana, hukuman, nah, itu musibah. Fa bima kasabat aidikum. Nah, maka disebabkan apa dari musibah itu ya karena perbuatan kamu sendiri. Iya. Jadi perbuatan aidikum ini tangan-tangan, ya kasabah ini perbuatan dari tangan-tangan kamu sendiri. Jadi ini fa'ilnya aidikum. Kasabah ini fi'il madi, tak ini tak tanda taknis tidak berfungsi. Boleh teman baca kasabah aidikum umpamanya gitu, tidak apa-apa, betul, bukan salah, benar. Karena tak di sini taknya tidak yang tidak berfungsi, yang berfungsi ini fa'ilnya ini aidikum. Karena ini majas, diumpamakan seperti perbuatan. Ya, jadi sebab musibah itu menimpa kamu sekalian itu dikarenakan disebabkan apa-apa yang perbuatan tanganmu sendiri. Nah, gitu. Wa ya'fu an katsirin, dan Allah itu ya ini menunjukkan fa'ilnya Allah ta'udu ilallah, ya mustatir, disembunyikan dia namanya Allah itu. Wa ya'fu, Allah itu memaafkan banyak daripada kesalahan-kesalahan itu ya. Jadi wama asobakum min musibatin, apapun musibah yang menimpa kamu sekalian, ya. Fa ini jawab dari syarat itu. Ba ini bak sababiyah, mausul, ya.
Itu cara mengartikannya seperti ini. Apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian, ya, maka disebabkan tangan-tanganmu, perbuatan tanganmu sendiri. Jadi perbuatan kita lah menimbulkan, menyebabkan kita ini mendapatkan musibah. Ya berarti amalannya buruk, bukan amalan yang baik. Amalan yang baik pun juga akan mendapatkan jaza'u hasanah, balasan yang baik juga. Wayakku, dan Allah itu banyak memberi maaf dari kesalahan-kesalahan kita. Ini ada suatu ulama, ya suatu sahabat lah, namanya Al-Abbas ini. Dia membaca wa ma asobakum min musibatin bima kasabat aidikum wa yafu an kasirin. Jadi fa di sini dihilangkan oleh Al-Abbas, jadi bima ini. Ini kan menurut ayat itu kan ada fa-nya ini dihilangkan. Dia berdasarkan apa dia berani mengucapkan, melafadzkan wa ma asobakum min musibatin bima kasabat aidikum wa yafu an kasirin. Jadi di sini dihilangkan huruf fa-nya, jawab daripada isim syarat tadi itu. Kan huruf syarat itu banyak, ya. Ada ma, man, ma, dan ilma, kaifama, ayu, banyak lah. Ada 14 kalau tidak salah, ya. Jadi di antara salah satu huruf syaratnya itu ma, lauma, laula, makanya ya. Ini Akhfad membaca ayat itu wa ma asobakum min musibatin, ya, bima, nah, tanpa fa di sini, ya, bima kasabat aidikum wa yafu an kasirin. Loh, apa ini tidak salah kalau menurut tulisannya di ayat Al-Quran ada banyak. Ini Akhfad membolehkan dengan berpedoman surat Al-An'am ayat nomor 121. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun wa inna syayatina la yakhununa ila awliyaihim liyujadilukum wa in ataqtumuhum innakum la musyrikun. Ya, boleh sampean baca la musyrikuna lebih sore, lebih hati-hati lah kayak gitu. Jadi Al-Akhfas itu berpedoman pada ayat surat Al-An'am. Dibolehkan bila ada huruf syarat itu jawabnya itu tanpa fa. Ya ini. Inna ini kan salah satu dari huruf syarat, huruf jawab dia. Lah in di sini insartia. Nah, atau tuh jika kamu sekalian, nah, wawu ini wawu zaidah aja, wawu tambahan aja, jangan diartikan karena aslinya itu tum. Atau tum. Ini aslinya atau tum. Kalau dibaca atau tumhum kan tidak enak ini. Nah, ini ahli khot itu, ahli khot, ya, ahli penulisan untuk memudahkan baca, mengenakkan. Atau tumuhum dikasih tambah wawu ini. Ya, innakum la musyrikuna. Ya, jika kamu sekalian itu taat kepada mereka, ya itu kamu sekalian sungguh benar-benar termasuk orang yang musyrik. Ini pedomannya ada Al-Akhfad itu. Saya artikan dulu yang ayat sebelum
Wala takulu mimma lam yudkarismullahi alaihi. Jangan kamu makan ya mimma dari apa-apa lam yadkurismullahi tidak nama Allah tidak disebutkan alaihi atas penyembelihan itu ya gitu. Jadi menyembelih suatu hewan itu harus pakai nama Bismillah, nama Allah. Nah, kalau itu dengan Bismillahirrahmanirrahim langsung dinek ya gitu. Jadi kalau tidak disebutkan dengan nama Allah itu termasuk lafiskun, sungguh benar dia itu penyembelihan itu ya benar-benar fasik buruk. Jadi kita tidak boleh makan itu. Makanya ada lana itu. Jangan kamu makan dari apa-apa yang penyembelihan garismu nama Allah disebutkan alai atas penyembelihannya. Jadi kalau sampean masih tidak menyembelih tanpa nama Allah, kamu itu suatu perbuatan yang fasik, buruk, jelek. Ya, wa inna sayatina dan setan itu sungguh layuhununa. Setan itu sungguh benar-benar membisikkan ila auliyai kepada teman-temannya. Untuk apa? Liyujadilukum untuk agar dia tuh membantah kamu sekalian. Jadi setan itu selalu membisikkan pada teman-teman. Ya, oh gak apa-apa, beli tanpa nama itu kan yang penting kan baik itu. Dagingnya bagus, keadaan tubuhnya ya sehat. Ini setan itu selalu membisikkan. Seperti kita ini beli ayam tanpa bismillah, tapi ayamnya bagus. Dia benar dipotong dia dengan pisau, tapi tanpa membaca nama Allah, kan masih bagus ya. Katanya orang itu setan itu. Jika kamu sekalian itu taat dengan perintahnya setan itu, termasuk kamu itu benar-benar orang yang menyekutukan Allah. Ya, saya cukupkan sekian. Makanya Al-Aqfas itu berpedoman ayat surat. Maka bila ada orang ya di antara kita ini ada yang membaca ayat surat Asy-Syura tadi itu, wa ma asobakum min musibati bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsirin. Jangan dicegah, jangan cuma tanyakan sebab apa sampean membaca, padahal jadi ayat itu ada fa bima. Wah, kalau orangnya itu bisa menjawab dengan pedomannya Al-Aqfas, nah kita samina wa atona gitu ya. Karena ina ini juga termasuk huruf jawab dia. Huruf jawab itu ada 6 kalau nggak salah ya, antaranya naam, ajal, jairi, bala, inna ini juga la itu termasuk huruf jawab dia. Ya, ini ada hadis yang ditulis di dalam kitab Fathul Qadir juz 4 ayat nomor halamannya 670. Supaya yang punya tafsir Fathul Qadir harap dilihat lagi itu. Apakah benar saya mengucapkan seperti ini? Nah, coba dilihat nanti yang punya tafsir Fathul Qadir. Saya bacakan. Waqad akhraja Ahmad Rawai wa Mani wa Ubadul Hamid wa Hakim wa Tirmidzi wa Abu Ya'la wa Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Nardawai wal Hakim an Ali bin Abi Thalib. Ya, ini salah satu sahabat ini. Ya, ini masih keponakannya Rasulullah itu. Ali bin Abi Thalib ya. Itu mengatakan seperti ini.
Ala ukhbirukum bi afdoli ayatan fi kitabillahi. Hadasana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, maka maukah kamu aku memberitahukan kepada kamu sekalian suatu ayat yang paling mulia di dalam kitab Allah, yang mana Rasulullah itu telah menceritakan kepada kami biha dengan ayat tersebut. Jadi ini kembali ke ayat tadi itu yang dimaksudkan ayat yang paling afdol di antara di dalam kitab-kitab Al-Qur'an. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Nah, inilah ayat yang paling afdol menurut Rasulullah yang diberitahukan kepada Ali. Maka Rasulullah itu menafsirkan sa'ubsiruha lakam ya aliyun ya. Maka ini sin saufa ini ya akan, ini fa'ilnya hamzah ini Rasulullah, saya akan menafsirkan ini pada ayat laka buat kamu Ali ya aliyun, gitu. Ini cara mengartikan seperti itu. Aku akan menafsirkan ayat itu buat kamu, hai Ali. Nah, gitu. Jadi Rasulullah itu menafsirkan ayat wama asobakum itu kepada Ali. Ya, ini tafsirnya itu. Ma asobakum mimmaridin au ukubatin au balain di dunia Fabima kasabat aidikum. Ini saya lanjutkan nanti ya. Jadi Rasulullah itu menafsirkan ayat itu untuk Ali ya. Kalau sudah untuk Ali otomatis untuk kita umatnya ya. Apa suatu penyakit atau siksaan atau hukuman atau bencana yang menimpa kamu sekalian di dunia. Nah, ingat ya, apa ya itu jadi suatu penyakit atau hukuman ya, atau bencana yang kita alami di dunia itu yang menimpa kamu, menimpa kita ya. Fabima kasabat aidiku, maka ini sebetulnya disebabkan karena perbuatan kamu sendiri ya. Jadi umpamanya kita sakit, ya kita telusuri jiwa hati pribadi kita ini, apa sebabnya kita sakit, apa dilarang seperti ini umpamanya ya. Jangan kamu minum minuman khamr, jangan kamu makan barang-barang yang haram, jangan kamu makan suatu hal yang berkelebihan ya. Ya itu akan menimbulkan penyakit ya, karena itu kita perbuatan kita sendiri ya. Bukan karena Allah menurunkan bala seperti itu. Nah, contoh daripada yang kita alami sekarang ini ya, satu bencana itu di Aceh, di Sumatera ya. Ya karena perbuatan manusianya sendiri itu. Akhirnya yang kena kan orang yang tidak berbuat. Ya sama dengan ini. Jadi, hai Ali, aku akan menafsiri ayat ini kepadamu. Ya kepada Ali otomatis ya. Khusus pada, tapi umumnya kepada umat Rasulullah SAW. Ya termasuk kita yang ngomong ini. Ya, kita dicegah oleh Allah, diperintah disyariatkan oleh Allah untuk makan sesuatu hal yang cukup saja, yang baik, yang bersih, jangan berkelebihan. Kalau kita berkelebihan otomatis kan menimbulkan suatu penyakit. Lah itu yang sebabnya karena perbuatan kita sendiri. Kita jangan terlalu menghayal, akhirnya lah gila. Ya itu sama, karena perbuatan kita sendiri itu. Perbuatan manusianya sendiri. Iya, gitu ya.
Ini bukan saya sing ngomong loh, ini Rasulullah sendiri loh ya. Kalau nanti yang punya tafsir Fathul Qadir itu dilihat itu juz 4 halamannya 670 itu mengenai surat Asy-Syura itu. Ini ada hadisnya di situ. Ya. Saya lanjutkan. Wallahu akramu min ayyasniya alaikum ukubatu fil akhirati. Padahal Allah itu lebih mulia dari pengulangan siksa ya di akhirat atas. Jadi Allah itu tidak akan mengulangi kita nanti di akhirat itu dengan yaitu bencana. Dan Allah itu memaafkan daripada itu. Jadi kesalahan kita yang ditimpakan kepada kita di dunia itu sudah tidak akan ditimpakan lagi di akhirat. Mungkin di akhirat kita ini sakit kan tidak ada itu ya. Nah gitu. Allah itu lebih mulia bila mengulang ayyauda ba'da afauhu. Jadi Allah itu mulia dari menggalikan setelah dia memberi maaf. Jadi memberi maaf dengan sembuhnya. Jadi apapun juga yang kita alami, yang kita ditimpa itu karena perbuatan kita sendiri. Seperti sakit tadi sudah sekali contoh ya. Hukuman juga gitu, kalau kita mencuri otomatis dapat hukuman ya. Kalau terpegang, kalau tidak terpegang ya di akhirat nanti tetap karena perbuatan kita sendiri ya. Umpama zina itu sama, kalau di dunia tidak kelihatan ya, orang nggak tahu, tapi di akhirat pasti ketahuan. Karena kemarin kan saya sebutkan kulit, pendengaran, mata akan menjadi saksi di yaumil akhir nanti ya gitu. Ini ada hadis lagi selain daripada hadis ini yang ditulis di Fathul Qadir juga. Ini saya bacakan. Hendak saya tulis di situ karena kebetulan nanti banyak ya. Wa akhraja Ubadu Hamid wa Tirmidzi an Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia telah berkata la yusibu abdan in nukbatan fama fauqaha au dunaha illa bijunubin wa ma afallahu anhu aksaru. Nah, ini yang dikeluarkan oleh di Fathul Qadir juz 4 itu ya. Anak hadisnya begini yang dikeluarkan oleh Abdullah ibnu Hamid, Tirmidzi dan Abi Musa, bahwasanya Rasulullah telah berkata la yusibu abdan nukbatan ya. Seorang hamba ya tidak ditimpakan suatu musibah ya fama fauqaha auzunaha, atau lebih daripada bencana itu atau kurang dari bencana itu, kecuali bidunubin ya, kecuali karena dosanya itu. Jadi dosanya itu yang membuat dia itu mendapat musibah ya. Di hadisnya itu gitu. Wa ma afallahu anhu aksaru. Allah itu telah memaafkan dari bencana itu dan karena sebab dosa banyak ya. Maka dia Rasulullah itu membaca surat itu, ama asabakum min musibatin wa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsirin. Terus ada hadis lagi yang kedua ya, yang ketiga ini. Akhraja Ahmad an Muawiyah ibni Abi Sofyan. Nah, ini salah satu Abi Sofyan itu besan daripada Rasulullah. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min shay'in yusibul mu'mina fi jasadihi
yudhihi illa kafarallahu anhu bihi min sayyiatihi. Nah, ya. Ini saya artikan tidaklah ini sini mama nabi ya. Ma min syai'in yusibul mukmina. Artikan tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim. Jadi min jaidah, jangan diartikan. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim. Iya, mukmin ya, mukmin fi jasadihi. Jadi seorang mukmin ya, tidak akan ditimpa pada dirinya ya. Yu'addihi atau lebih berat, lebih hina ya. Kecuali illa kafaroh wahu amnu, kecuali dia sebagai kafarat, pengingkaran Allah dari dosanya itu ya, bi min sayyiatihi, dari keburukannya. Jadi orang mukmin itu ya tidak akan ditimpa sesuatu musibah pada dirinya atau tubuh, jasadi kan tubuh ya, kecuali ya atau lebih hina ya, au yu'adihi ya, illa Allah itu mengingkari kafaroh dari keburukan benar. Jadi orang mukmin itu tidak akan ditimpa suatu musibah pun sedikit pun kecuali sebagai ya kafarat itu seperti penebusan lah. Jadi kesalahan di dunia gitu. Jadi orang sakit itu jangan dianggap itu apa, jangan dianggap itu siksaan, azab, bukan. Itu karena perbuatannya sendiri ya. Nanti di akhirat tidak akan diulangi lagi, sudah cukup di dunia aja. Nah, bagi kita orang manusia itu harusnya contoh tadi saya sebutkan, bila kamu banyak penyakit stroke umpama, aku dikoreksi sendiri apa sebabnya iya gitu. Lalu disuruh menurut syariat makan yang baik-baik, yang bagus, yang halal, yang sesuai dengan aturan. Dan porsi manusia itu bagaimana, kalau makan satu hari ya satu piring umpamanya, 3 piring atau 2 piring, jangan terlalu ya, akhirnya menimbulkan suatu penyakit. Lah itulah akibatnya maka sahabat aidiku umat penyakit stres ya, umpamanya banyak berangan-angan taman ya taruh waku besok wong ini, nah akhirnya tetap angan-angan ya. Jadi bukan ada unsur makhluk lainnya mempengaruhi, enggak ada itu. Ini kasabat aidikum, karena perbuatan sendiri ya kan. Jangan berangan-angan yang aneh-aneh lah ya kan. Sekarang banyak ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang ajar. Taruhlah orang-orang yang enggak berilmu itu mengatakan orang ini kemasukan jin. Dikit bodoh betul. Ini loh. Orang mukmin itu tidak akan ditimpakan suatu penyakit bukan karena ya karena dosanya sendiri.
Nggak ada tuh makhluk yang mempengaruhi seseorang. Ini kemasukan jin, ini jinnya gini. Masya Allah, itu durhaka orang seperti itu ya. Kagak di orang itu kok tahunya. Masya Allah. Ini banyak ini sekarang ini tren katanya zaman anak-anak sekarang itu tren. Wah ini kemasukan ini. Ya Allah. Kalau sampean itu mengiyakan aja, syirik. Gak main-main tuh. Gitu ya. Wa in aqtumuhum innakum lamusyrikun. Jika kamu taat dengan perintah-perintah yang seperti itu, kamu termasuk benar-benar orang yang menyekutukan Allah, syirik. Ya. Coba hilang itu. Jangan berbuat yang aneh-aneh. Ini ayat loh, saya bukan untuk ngarang tapi omong-omong kaki sendiri, ndak, ini ayat saya jelaskan gitu. Jadi apapun juga yang kita menerima, sakit apapun juga, bencana, bala, ya ujian, itu bukan karena perbuatan kita sendiri. Contoh ya tadi itu sebanyak seperti kecelakaan, ya karena kita tidak konsentrasi, gini nubruk ya. Itu karena perbuatan kita sendiri, bukan karena takdir. Oh ya memang kalau takdir ya jelas, kalau ini hari ini kan itu takdir ini bisa dihambat oleh dengan doa, dengan kalau kita mau berjalan pakai kendaraan baca doa ini itu bisa dihindarkan. Tapi kalau kita berbuat sendiri ya otomatis kita kena itu. Ya saya cukupkan sekian. Apabila keterangan saya ini ada yang kurang berkenan di hati pendengar saya tuh, saya mohon maaf. Betul, ini saya jelaskan ini menurut ayat Al-Quran dan hadis yang ditulis di tafsir Fathul Qadir. Jadi bukan saya ngomong sendiri, bukan. Ya, yang punya tafsir Fathul Qadir supaya dilihat lagi. Bila keterangan saya ini saya salah, ini kesalahan dari mulut saya sendiri. Setan mengganggu saya, bukan dari kata kitabnya itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat pada diri saya sendiri yang telah pernah kena penyakit. Akhirnya ya menyadari kalau ini penyakit ini bukan karena perbuatan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.